Saudara sekalian, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam mengkaji nama lepas nama dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin mengerti betapa luas, tinggi dan dalamnya kasih, anugerah, rencana dan kemurahan Allah bagi kita sekalian. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-80 dari Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Haleluya. 2 minggu akan datang, minggu depan dan 2 minggu lagi kita masih ada pada bahagian firman ini. Karena itu beri tanda pada bahagian firman ini untuk mudah menemukannya dalam ibadah kita pada minggu depan dan 2 minggu dari sekarang. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap, dan ayat yang kelima nanti kita bacakan bersama-sama. Kalau sudah telah menjumpainya, dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri, dan mari dengan suara yang mantap kita bacakan berbalas-balasan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-55 ayat 1 sampai 5, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bersama-sama, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang menganggungkan engkau. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat yang keempat dalam bacaan Yesaya 55 ini. Karena di dalam ayat ini ada 3 nama dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diterakan secara ajaib, yang memerlukan penelitian dan penghayatan secara dalam. Untuk di dalamnya kita mengerti betapa tinggi, dalam dan luasnya kasih, anugerah dan kemurahan Allah bagi kita yang percaya. Dengar saya baca ulang ayat 4 dari Yesaya 55. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Hal yang pertama adalah kalimat pendahuluan ayat 4 ini yang dengar saya baca sekali lagi, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Garis bawahi kalimat menarik, saksi bagi bangsa-bangsa. Itulah nama yang ke-80 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saksi bagi bangsa-bangsa. Sebuah pengadilan menjadi lumpuh tanpa dihadirkan seorang saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar sendiri. Tetapi kenyataan di lapangan membuktikan ada juga saksi dusta yang menyaksikan sesuatu yang tidak benar. Anda bisa berikan 5 miliar kepada seseorang dan Anda berkata, tolong bilang kaulah yang membunuh orang itu. Tetapi kesaksian dari Yesus Kristus adalah kesaksian yang benar. Dialah saksi yang benar minimal karena 4 alasan. 4 alasan yang membuat Yesus Kristus menyandang predikat nama yang ke-80, saksi yang benar. Alasan pertama, Yesus Kristus saksi yang benar karena ia tahu dan mengenal perihal Allah, manusia, dan apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Saya kira itu saja yang kita butuhkan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Kita perlu mengenal siapa Allah yang kita sembah, yang olehnya kita langkahkan kaki kita kemari untuk mengangkat tangan, bertepuk tangan, memanjatkan sebuah doa. Siap Alkitab ada pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang.
Biarlah pengenalan akan Tuhanlah yang mendorong langkah kita kemari dalam bait-Nya. Biarlah pengenalan akan Tuhan yang mendorong kita pergi ke suatu persekutuan di mana Dia disebut, diagungkan, dan ditinggikan. Pengenalan akan Tuhanlah yang membuat seseorang rela mempertaruhkan nyawanya. Contoh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kepada Raja Nebukadnezar yang melemparkan mereka dalam api yang dinyalakan 7 kali lipat panasnya. Bahkan orang yang melemparkan mereka pun mati oleh karena sengatan api yang terlalu panas itu. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar dan berkata begini, Tuanku Raja, andai kata Allah yang kami sembah tidak mampu luputkan kami dari nyala api itu, tidak mengapa. Tetapi untuk menyembah sujud kepada patung dewata Tuanku kami tidak. Ungkapan kalimat apakah gerangan itu? Mudah disirna. Ungkapan tentang pengenalan akan Allah. Mereka kenal kepada Allah, karena itu mereka berkata api bukan soal bagi kami. Andai kata kami mati dalam nyala api itu, Dia sanggup membangkitkan kita kembali. Bukankah kehidupan berada dalam tangan-Nya? Mati hidup kita bukan ada pada tangan siapapun yang besar namanya di negeri ini. Mati hidup kita berada pada tangan Yesus Kristus yang berkata, rambut di kepalamu aku hitung, dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Betapa dahsyat Allah yang kita sembah. Karena itu Yesus mempunyai pengenalan yang tepat tentang Allah. Dan kesaksiannya tentang Allah adalah benar. Matius 11 ayatnya yang ke-27 berkata begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengar saya baca ulang Matius 11 ayatnya yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kristus bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal Allah yang disebut Bapa selain aku yang disebut anaknya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal aku sebagai anaknya secara jitu kecuali Dia Allah yang kusebut Bapa. Berarti pengenalan akan Allah terlalu sempurna jika Yesus yang bersaksi. Banyak orang bersaksi tentang Allah, pengetahuannya terbatas. Karena siapa Allah yang mampu diselidiki manusia? Allah itu bukan satu bakteri yang perlu diselidiki. Siapa manusia yang mampu menyelidiki Allah? Alkitab berkata rahasia adalah milik Allah. Jika semua rahasia dikemukakan kepada kita untuk mengerti, pikiran kita tidak mampu menerimanya. Kita akan setengah sinting berjalan jika Allah menyatakan segala kemampuannya untuk dimengerti. Allah hanya memberikan sebatas kemampuan kita menghayatinya. Karena itu ada banyak rahasia yang belum terungkap perihal Allah. Nanti semua yang tertutup akan terbuka. Jika hari yang besar itu yang disebut Alkitab, kedatangan Dia sebagai hakim yang adil. Pada saat itulah terbuka semua pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dalam batin kita. Salah satunya bernama, mengapa orang benar itu menderita? Semestinya orang berdosa lah yang menderita oleh karena hukuman dosanya. Tapi bagaimana seorang saleh bisa menderita seperti halnya orang berdosa? Catatkanlah pertanyaan itu pada buku catatan yang Anda anggap layak untuk dicatat. Tapi nanti pada waktu Dia muncul di udara dan Dia berkata segala yang tertutup akan dibukakan. Saat itu buku catatanmu terlepas dari tangan karena semua yang rahasia terjawab sudah. Saudara jemaat kekasih, karena itu pengenalan Kristus akan Allah terlalu sempurna. Dan Dia nyatakan itu bukan sekedar dalam khotbah, tapi dalam setiap langkah yang Dia ambil. Setiap tutur kata yang disampaikan dalam apa yang bernama khotbah. Setiap tatapan mata yang Dia berikan sebagai gambaran perhatian dan kepedulian. Dia ungkapkan tentang kasih dari Bapa yang besar itu.
Yesus tidak gambarkan Allah Bapa kepada kita dengan sebuah kalimat menarik yang berisikan persyaratan tata bahasa. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan lainnya. Tetapi dia menyatakan kasih dari Allah itu dalam bentuk wujud. Dia nyatakan bahwa kasih Bapa itu kasih yang memberi bukti. Buktinya ialah buta melihat, tuli mendengar, dan timpang berjalan betul. Buktinya ialah yang mati dibangkitkan, yang kusta ditahirkan. Yesus memberikan bahwa kasih Bapa itu bukan kasih gombal, bukan kasih yang sekedar tutur kata, kasih yang sekedar memikat, kasih yang sekedar untuk dihayati, yang diwujudkan dalam bentuk yang itu ke orang buta mendapatkan penglihatannya, orang tuli mendapatkan pendengarannya, orang kusta mendapatkan ketahirannya, orang mati menemukan kembali kehidupan di dalam dirinya. Itulah wujud nyata dari kasih Bapa yang besar itu. Yesus sebagai saksi, dia datang dan menerapkan Allah dalam kasihnya bagi manusia. Yesus menyatakan bahwa dalam kasih Bapa itu hanya berisikan hal-hal yang baik. Berarti yang baik saja datang dari Allah, yang buruk datang dari setan, yang jelek datang dari setan. Tetapi yang baik, yang menghibur, yang membangun, yang menaruhkan pengharapan dalam dada, hanya berasal dari Allah semata. Saudara sekalian, karena itu Yohanes 10:10 dia berkata, dia bersaksi dalam sebuah kalimat indah. Pencuri hanya datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Itulah kesaksiannya perihal kasih Bapa yang hanya berisikan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang berisikan sesuatu yang kita pegang dan kita raba dan kita rasakan dan kita nikmati sebagai kebaikan bagi kita. Karena itu saudara jemaat kekasih, jangan Anda berkata kenapa yang buruk ini Tuhan izinkan padaku. Kalaupun dia izinkan buruk dalam hidup kita yang belum akal kita memahaminya, tapi tujuannya, ujung-ujungnya pasti baik. Karena itu kepada jemaat yang menderita di kota Roma, Rasul Paulus berkata, dalam Roma 8 ayat 28 dia berkata, tetapi segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berarti taruhlah yang buruk itu pada matamu, tetapi ujung-ujungnya adalah kebaikan. Karena dialah yang mengerjakan yang baik saja. Dalam Yesus datang dan bersaksi tentang Allah, maka kesaksian Yesus yang pertama tentang dalam dan tinggi dan luasnya kasih Allah Bapa itu. Kasih yang memberi bukti, karena itu dia buktikan semua di mata siapapun yang dijumpainya. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak mampu Yesus sembuhkan. Tidak ada satu persoalan dan jalan buntu yang Yesus tidak sanggup bukakan jalan. Tidak ada satu problema kehidupan yang olehnya orang datang dan meminta tolong, dan dia pulangkan mereka dengan apa adanya persoalannya. Tetapi semua orang ditolongnya, semua orang diberikannya jalan. Siapapun yang datang yang sakitkah, yang punya problemakah, bahkan perempuan yang meleleh darah bertahun-tahun menjamah ujung jubahnya saja, dia memberikan pertolongan walaupun cuma jubahnya yang dijamah. Semua orang yang datang tidak diizinkan pulang dengan kosong dan hampa, tapi semua mendapatkan jawaban seturut dengan kebutuhannya masing-masing. Itulah Yesus Kristus yang bersaksi tentang Allah Bapa. Kasihnya yang di dalamnya berisikan bukti, kasihnya yang di dalamnya berisikan hal-hal yang baik. Dalam khotbah bukitnya dia berkata, Bapa yang manakah yang kalau anaknya meminta roti memberinya batu, meminta ikan memberinya ular, meminta telur memberinya kalajengking. Kalau kau Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, dengar, pemberian yang baik, dengar sekali lagi, pemberian yang baik, apatah lagi Bapamu yang ada di surga. Dia bandingkan Bapa di surga lebih baik dari Bapa kita di dunia. Sebaik-baiknya Bapa kita di dunia ini, lebih baik Allah yang menamakan dirinya Bapa. Dia lebih baik dari siapapun, karena dia kebaikannya itulah hanya yang baik semata diberikannya pada kita. Yesus sengaja memperbandingkan batu dan roti, manakah yang lebih baik? Yesus Kristus Tuhan kita memperbandingkan ikan dan ular, manakah yang lebih baik? Yesus Kristus Tuhan kita membandingkan telur dan kalajengking, manakah yang lebih baik?
Semua mengerti bahwa roti, ikan, dan telurlah barang yang baik, karena itulah yang menghidupkan kita. Tidak ada orang yang makan santap siang satu piring kalajengking. Hanya orang yang rada-radalah yang melakukannya. Orang waras mah enggak. Tidak ada restoran kalajengking. Kalau ada orang makan ular, daging ular, ya kurang ngertilah saya kenapa sampai ke orang mampu makan daging ular. Tetapi yang wajarnya ialah roti. Yang wajarnya ialah ikan. Yang wajarnya ialah telur. Itulah makanan-makanan wajarnya manusia. Pulang di rumah sebelum makan siang baca dulu Imamat pasal 11. Binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan yang ada dalam air. Binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan yang ada di udara. Binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan yang ada di daratan. Allah memberi makanan bagi manusia. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Di dalam Imamat 11 salah satunya babi dilarang dimakan. Saya tidak menyebarkan berita tentang saya ini punya iman kepada rekan-rekan kawan muslimin dan muslimat sehingga babi dilarang. Bukan begitu. Tetapi diselidiki babi itu kolesterol tinggi. Bukankah Allah itu dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib? Dia tahu persis makanan apa yang bikin kita sehat dan makanan apa yang bikin jantung kita mampet. Habis kebaktian tadi jam 6, seorang inang datang berkata kepada saya, "Horas Pak Pendeta." "Horas inang," kata saya. "Pak Pendeta, saya laporkan Bapak Sinaga yang Bapak kenal telah meninggal. Amangku ini seorang yang setia mengiring Tuhan. Semangatnya luar biasa dan cukup pandai untuk dipakai di negeri ini. Beliau sedang memberikan ceramah," kata si inang ini bersaksi karena saya bertanya, "Amangnya meninggal karena apa, inang?" Dia bilang baru selesai ceramah dan makan lebih daripada takaran. Maka jantungnya mampet dan akhirnya mati. Makanan itu perlu, tetapi makan terlalu banyak lalu menyusahkan kita. Kurang makan susah, banyak makan juga susah. Yang pantas ialah pas-pasan makan itu. Tidur kurang, sakit. Terlalu banyak tidur, sakit-sakitan juga. Karena itu yang pas-pasanlah yang harus kita kerjakan. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya sesuatu yang baik sajalah yang datang dari Allah. Kristus menyaksikan bahwa dalam kasih Bapa itu adalah kasih yang berisikan kesempatan kedua. Tadi adik-adik dari Galaksi ya bersaksi bahwa kami ini dulu orang-orang rusak. Betul. Rusak banyak dengan rusak sedikit sama saja, namanya rusak. Baju yang rusak sebelahnya separuh dari atas sampai ke bawah. Tapi ada baju yang rusak cuma sebatas puntung rokok punya besar. Sama juga namanya rusak. Masih ingatkah waktu Coyonggi berkhotbah di mimbar kita ini? Di tanggal 2 Juli yang lalu, tentang seorang ibu yang datang ke dia untuk bertemu dia di kantor. Dengan muka yang penuh dengan penderitaan. Dan dia bercerita bahwa dia berbuat serong dengan kakak iparnya. Karena dia mengkhianati kakaknya sendiri. Dan Coyonggi berkata kepada dia, andai kata kita datang di sebuah danau, kau membuang batu yang besar ke dalam danau itu atau batu yang kecil. Mungkin batu yang besar menciptakan gelombang lebih besar, tapi toh dasar laut juga, dasar danau juga menjadi sasarannya. Kau buang batu yang kecil, dia menciptakan gelombang yang kecil, tapi juga ke dasar danau lah pergi dia. Sama-sama kedua-duanya ke dasar. Jadi apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya selalu memberi kesempatan bagi manusia memperbaiki langkah. Karena itu Kristus menggambarkan dan bersaksi tentang kasih Bapa yang berisikan kesempatan itu
dalam kisah anak terhilang. Anak terhilang itu pulang babak belur. Dia pulang dalam keadaan yang hancur-hancuran. Kakinya tidak berisikan kasut lagi. Bajunya compang-camping. Dia pulang. Padahal kita berkata yang berlari lebih dulu menemukan dia adalah bapaknya. Yang membuka tangan lebih dulu untuk merangkul adalah bapaknya. Yang membuka suara untuk menyapa lebih dulu adalah bapaknya. Dan kalimat bapaknya berbunyi begini, anakku yang kuanggap mati kini aku temukan. Yang kuanggap hilang kutemukan, yang kuanggap mati kini hidup kembali. Mari kita bikin pesta sebagai suatu perayaan ucapan syukur. Kalimat Bapa tidak berbunyi begini, hei anak jahanam, masih tahu dirikah kau pulang? Dasar muka badak. Gak tahu diri. Kau mau apa lagi? Kan hakmu telah kau minta, kau mau apa lagi? Udah gak ada hakmu. Nyahlah kau dari hadapan. Jika itu kalimat Bapa, mungkin dia pergi dan tidak pulang-pulang lagi. Tapi kalimat Bapa tidak begitu. Kalimat Bapa berkata lebih jauh. Kenakan pada kakinya sehelai kasut, pada jarinya sebentuk cincin, dan pakai dia sehelai jubah yang bagus. Dan mari kita bikin pesta untuk merayakannya. Bagi sang Bapa, anaknya lebih penting daripada pelanggarannya. Kita kadang-kala melihat pelanggaran kita lebih daripada diri kita di hadapan Allah. Karena itu dengar saja doa kita berbunyi dan berbau seperti itu. Bahwa kita selalu berkata, ya Tuhan Allah di surga, aku penuh dengan noda dosa dari kepala sampai ke kaki, mengarah ke jempol sebelah kiri. Karena memang itulah, Anda cuma lihat dosamu, kau tidak lihat dalam dan tingginya kasih Tuhan itu. Karena itu dosamu doamu mengarah kepada penglihatan dosa. Kenapa kau tidak akhiri dengan kalimat tetapi aku bersyukur padamu, setetes darah Yesus di kayu salib menyucikan dosaku yang merah seperti kermisi, menjadikannya putih seperti salju. Luar biasa betapa dalam, tinggi dan luasnya kasih Tuhan. Dia bercerita tentang kasih dari Bapa. Yesus bersaksi tentang rencana dari Allah yang dikenalnya. Dia bersaksi tentang Allah punya rencana, Allah punya kasih, dan Allah punya rencana. Rencana Bapa tidak boleh seorang pun binasa, dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Karena itu dia disebut saksi bagi bangsa-bangsa. Dia tidak hanya bersaksi bagi bangsa Yahudi, tapi dia bersaksi bagi bangsa-bangsa lain. Kepada Naaman Allah tolong walaupun dia bukan orang Yahudi. Kepada perempuan Sunem Allah memakainya menjadi alat walaupun dia bukan orang Yahudi. Tidakkah ada janda di Israel sehingga Elia harus dipelihara oleh janda di Sarfat? Janda Sarfat itu bukan orang Yahudi, karena memang di hatinya ada segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Baca kitab Wahyu di mana Yohanes bersaksi bahwa aku melihat sebuah kitab yang tertutup dengan segel meterai, karena tidak ada seorang yang mampu membukakannya. Tapi dia berkata, tetapi aku bersyukur bahwa anak domba Allah berlayak membuka meterai itu, karena dia dengan darahnya telah menyucikan segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Kita lihat di sini bahwa sesungguhnya rencana Tuhan disaksikan Kristus. Haleluya, kalau kita ada di sini dan bisa menjadi anggota dalam tubuh Yesus Kristus, maka itu masuk di dalam rencananya. Pikir, pernahkah Anda kepikiran bahwa di antara 220 juta manusia Indonesia ini, Anda ada dalam rencana keselamatan Tuhan? Pernahkah Anda kepikir, termasuk ini, pernahkah aku kepikirkan bahwa di antara bangsa yang banyak ini ada seorang anak bangsa yang dibawa Tuhan ke Buenos Aires baru-baru ini, dan berdiri di muka bangsa-bangsa dan bercerita tentang Yesus Kristus, memberi ceramah kepada hampir 600 misionaris, para pendeta dan tokoh misi dari 6 negara Amerika Latin bagian selatan, mulai dari Uruguay, Paraguay,
Peru, Chili, Brasil, dan Argentina. Saya berdiri dan bersaksi di muka mereka dan bercerita tentang Kristus yang kulayani. Aku lalu berpikir bahwa aku telah menjadi berkat bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa lain. Aku lalu berpikir bahwa aku telah menjadi anugerah dan berkat dari jemaat yang bernama GBI Mawar Saron untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk aku bisa mendapatkan prioritas dan hak dari Kristus. Untuk tidak saja mendengarkan kesaksiannya, tetapi juga boleh menjadi saksi baginya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu izinkan saya kembali harus minta permisi. Untuk pada tanggal 19 Agustus mendatang, kembali saya harus pergi ke Moskow. Karena saya harus berkhotbah untuk kebaktian kebangunan rohani di salah satu negara pecahan dari Rusia, yang pendetanya telah book saya 2 tahun yang lalu. Dan dia berkata, sekali-kali kau datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka saya harus pergi berkhotbah. Dan saya harus mempersiapkan konferensi AMA yang akan diadakan di kota Moskow pada bulan September tahun depan. Dan haleluya, saya percaya banyak di antara kita harus mengikutinya. Karena kita akan datang dan melihat apa yang Allah kerjakan di antara gereja-gereja di Rusia. Misionaris yang kita sponsori telah siap untuk menjemput saya di airport, yang pernah datang kemari dan bersaksi bersama istri dan anaknya, Pendeta Michael Kuznetsov. Dia telah siap di sana untuk menjemput saya dan Pendeta Dr. Paul Kim yang membawa Angel Choir, kor yang menamakan dirinya kor malaikat, yang pernah menyanyi waktu konferensi AMA 2 tahun yang lalu bulan Oktober di gereja kita. Saudara jemaat kekasih, dan dalam perjalanan pulang nanti saya harus stop di negeri Belanda, karena cabang kita di sana yang digembalakan oleh Pendeta Jimmy Manuhutu berkata, masakan Bapak sudah liwat kemari, masa tidak mampir untuk bisa memberikan kekuatan kepada kami bertalian dengan ulang tahun gereja yang ke-8. Jimmy Manuhutu ini adalah seorang yang ikut saya bawa-bawa kamera pada waktu saya melayani tahun 80 di negeri Belanda sampai 40 hari. Dari Groningen paling utara sampai ke Maastricht paling selatan. Dan dari Hengelo sampai ke Almelo di seluruh negeri Belanda 66 kamp di mana tinggal orang Maluku. Kami layani mereka. Mereka tidak bisa menerima kita di gereja karena mereka menganggap kita ini bidat sekte. Ada tepuk tangan, ada haleluya. Maka di hebau mereka ruang-ruang pertemuan. Karena tiap kamp itu ada ruang pertemuannya. Di ruang pertemuan itulah kami adakan ibadah. Dan begitu banyak mereka hadir sampai di gelayutan, di jendela-jendela. Koordinator yang mengatur kita pun terheran-heran. Dia berkata, penyanyi-penyanyi top di negeri Belanda ini banyak, tapi belum pernah ada orang sampai gelayutan untuk mendengar mereka menyanyi. Tapi Ade Manuhutu, Melki Guslau, Yonas Wisa yang pada saat itu belum menjadi hamba-hamba Tuhan, bersama dengan saya sebagai pengkhotbah 40 hari menjangkau mereka. Dan di antara jangkauan itu Jimmy Manuhutu ini bawa-bawa kamera. Dan dia bertobat dan mengambil keputusan menjadi pendeta. Saya sudah katakan kami tidak tergerak buka-buka cabang. Karena apalah arti sebuah nama dibandingkan dengan nama Yesus Kristus, nama yang agung, suci, dan mulia. Karena itu kita sengaja hilangkan banyak nama, supaya nama dia yang nongol di permukaan, nama dia yang harus muncul dan kelihatan. Karena itu saya tidak tergerak. Tetapi dia bilang, Pak, saya pokoknya mau pakai nama Mawar Saron, karena lewat pelayanan Bapak lah saya bertobat dan jadi pendeta. Saya berkata, oke, silakan. Dan dia berkata, tolong mampir dan berkhotbah bagi kami bertalian ulang tahun gereja yang ke-8. Karena itu relakan saya 2 minggu tidak bersama saudara. Mulai tanggal 19 Agustus akan datang. Tapi akan saya hadirkan pendeta-pendeta yang saya anggap bisa berkhotbah dan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Karena itu rencana Tuhan tidak boleh seorang pun binasa dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan karena itu marilah kita terlibat dalam bangsa-bangsa. Dan gereja yang terlibat dalam bangsa-bangsa selalu diberkati Tuhan. Allah berdiri dalam apapun yang mereka kerjakan. Allah berdiri di belakang proyek yang mereka sedang idam-idamkan.
Waktu saya di Amerika pulang dari Brasil, dari Argentina, pendeta-pendeta yang berbahasa Indonesia menggembalakan jemaat berbahasa Indonesia, mereka berkata pendeta Yakob harus dapat kesempatan berkhotbah di gereja kami. Maka pendeta teman saya mengatur ini, dia atur beberapa gereja untuk saya layani. Di salah satu gereja yang saya layani adalah adik kelas saya sendiri waktu sekolah di Petamburan, dan dia diutus oleh sekolah untuk belajar di Amerika, ambil gelar untuk pulang jadi dosen. Tetapi dia telah lebih betah di Amerika sehingga tidak ingat pulang lagi. Dia melayani di Amerika dan dia tuntut saya mesti berkhotbah di gereja. Sementara saya berkhotbah, seorang anak gadis di dalam gereja itu melihat penglihatan sementara saya berkhotbah. Dia melihat di atas kepala saya jatuh dua benda. Koin-koin Amerika dalam jumlah yang banyak jatuh di atas kepala saya, dan abu semen yang jatuh di atas kepala saya. Lalu dia bertanya dalam penglihatan itu kepada Tuhan, Tuhan, apa makna penglihatan ini? Lalu Tuhan berkata kepada dia, bukankah kau sedang memerlukan uang? Koin-koin dolar itu adalah untuk kau. Sedangkan bukankah pendeta itu sedang bangun gereja? Karena itu abu semen kujatuhkan di atas kepalanya. Pertanda proyek yang sedang dia tangani, aku berkenan atasnya. Jadi saudara, semakin kekuatan diteguhkan bahwa apapun yang diberikan bagi Kristus dengan sasaran untuk menjangkau bangsa-bangsa, maka Allah selalu berdiri di belakang proyek itu. Memang memberi tidak disukai banyak kita. Kita lebih condong menerima dan tidak mau memberi. Itulah merupakan perangai manusia. Tetapi marilah kita jadi orang-orang yang memberi merupakan kesukaan. Memberi itu merupakan satu gairah. Dalam berjam-jam di pesawat itu saya berdoa, saya menyembah, saya baca buku, capek saya tidur karena terlalu panjang perjalanan itu. Dari sini ke Singapura saja 1 jam 20 menit. Dari Singapura ke Taipei hampir 4 jam lebih. Dari Taipei pergi ke Los Angeles 12 jam lebih. Lalu dari Los Angeles pergi ke Miami 5 jam. Dari Miami ke Buenos Aires 9 jam. Bapak Ibu saudara bayangkan bolak-balik berpuluh-puluh jam ada di udara. Sehingga saya menemani diriku dengan sebuah buku untuk dibaca. Dan di dalam bacaan itu saya berdoa, saya tidur sepuas-puasnya. Sementara saya lagi berdoa di dalam pesawat itu, meram dan menyembah Tuhan. Suara dalam batinku berkata begini, kau hendak membangun gereja yang besar. Kau telah menantang jemaatmu untuk memberi, sedang kau sendiri beri apa? Saya tersentak. Kau sendiri beri apa? Saya berkata kepada Tuhan untuk mendapatkan tanah gereja yang sekarang ini, aku telah melepaskan sebuah mobil hadiah ulang tahunku yang diberikan oleh 3 kawan majelis patungan menghadiahkan sebuah mobil mewah, Honda Civic Wonder pada tahun 1986. Dan Honda Civic Wonder itu waktu aku ada di dalamnya, roh mendakwaku dan berkata begini, enak-enak kau naik mobil mewah sedang gereja saja tidak punya. Maka saya berkata, baiklah, mobil ini saya jual kembali, karena ini toh punya saya, karena sudah diserahkan sebagai hadiah. Aku jual. Hari ini patokan mobil itu mau dijual. 1 minggu kemudian dicuri orang. 4 tahun kemudian mobil itu pulang. Kami poleskan sebaik mungkin. Dan karena tidak boleh dijual, karena polisi suruh saya teken, tidak boleh dijual, tidak boleh over tangan, tidak boleh rubah warna, pakai sampai rusak, sampai malingnya ketemu. Mobil itu sekarang masih ada, karena tidak boleh dijual. Tapi saya sudah bernazar mobil ini yang harus dijual, maka saya poleskan mobil itu. Masuk bengkel, poles serapi mungkin. Lalu saya dan ibu pergi tanyakan mobil itu di berbagai showroom mobil, mulai dari Kelapa Gading sampai ke Pecenongan. Harga yang tertinggi dari mobil itulah yang kami potong gaji untuk bayar cicil sampai lunas. Kami relakan rumah di Kelapa Cengkir, merupakan hadiah seorang. Kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Ibu sudah tahu, karena orang itu cukup beken di negeri ini. Adik iparnya sakit ayan, dalam pelayanan Tuhan menyembuhkan. Dan sebagai tanda terima kasih dia serahkan sebidang tanah di Kelapa Cengkir. Kami bangun rumah di sana oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Rumah itu pun kami lepas.
hanya untuk menyelesaikan bayaran tanah ini. 1 sen pun tidak kita ambil untuk kepentingan diri. Saya bilang sama Tuhan, dalam pesawat itu, rumah yang ada di Gading Geria pun aku akan lepas untuk membantu penyelesaian bangunan the building of 10,000 seats. Tolong bicara bagi istriku supaya dia juga merelakannya. Ibu menanti saya di LA karena berangkat lebih dulu karena putri kami telah wisuda sarjana bahasa Mandarin. Kembali berdiri mewakili keluarga, saya menyatakan terima kasih bagi jemaat kekasih yang telah mendukung kami dalam doa, sehingga Tuhan menampakkan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup dan pelayanan kami. Semua itu bukan kebanggaan diri, tetapi hanya bersaksi tentang bagaimana dia saksi yang benar itu telah menyatakan banyak hal untuk juga disaksikan untuk kebesaran kemuliaan namanya. Anak-anak kami sudah cukup besar-besar. Yang pertama 23. Tentunya kami harus ajak runding. Kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena kami juga tidak ingin melangkahi harga diri mereka. Maka di Amerika kami luangkan waktu beberapa hari untuk bertemu dengan yang sulung ini. Saya berkata kepada dia, sayang, papa dan mama sepakat jual rumah. Bagaimana kau setuju apa tidak? Dia berkata, kalau itu papi dan mami sudah setuju, apa yang harus saya katakan? Papa bukankah kepala keluarga? Apa yang papi kerjakan kami setuju. Saya pulang hari Selasa yang lalu. Selasa malam saya telepon ke Cina. Dan saya berkata kepada putri, hei Nona Sarjana, apa kabar? Papi, mami dan kakak sudah setuju untuk jual rumah. Bagaimana kau setuju apa tidak? Dia diam beberapa saat tidak jawab. Lalu dia berkata, nanti barang-barang kita pindah kemana? Saya berkata, soal pindahkan barang itu urusan kecil. Yang penting kau setuju apa tidak. Dia berkata, kalau papa, mama dan kakak sudah setuju, aku pun setuju. Siapa yang hendak membeli rumah pendeta Yakob Nawai, tolong beri catatan di kertas di tanganku di sebelah sana. Aku bercerita ini bukan untuk tangan kiri memberi tangan kanan perlu mengetahuinya. Tapi aku berbicara tentang apa yang Allah sedang berbuat. Untuk disaksikan bahwa memberi merupakan kesukaan dari kita. The way of life. Memang kita senang menerima dan tidak senang memberi. Tapi saya pun harus memberikan teladan di dalam memberi. Saya tidak ingin hanya menjadi orang yang hanya lihat seperti tidak lihat dan mendengar seperti tidak mendengar. Tetapi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar pun harus disaksikan. Bertalian dengan nama yang Yesus sedang menyandang. Nama yang ke-80, saksi bagi bangsa-bangsa. Supaya saya bisa berkata kepada diriku, aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana tidak sukar Tuhan Yesus membukakan jalan bagi orang yang memerlukan jalan. Tidak sukar bagi Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan berkat bagi orang yang memerlukannya. Dia gambarkan pemeliharaan Allah lewat khotbah bukitnya yang berbunyi, tengoklah burung yang ada di udara, tidak menanam, tidak mencangkul, tidak punya lumbung tempat simpanan makanan, tapi Bapamu di surga memeliharakan mereka sehingga tidak ada seekor pun yang jatuh ke tanah karena mati lapar. Paceklik boleh melanda sebuah negeri, tetapi jarang terdengar burung terkapar dalam jumlah banyak di pinggir jalan raya. Dunia boleh mengalami paceklik, tetapi jarang kita dengar berita bahwa singa-singa terkapar di jalan dalam jumlah yang banyak. Pemazmur berkata, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan barang apa. Hidup kita tidak tergantung kepada pacekliknya negeri ini. Hidup kita tidak tergantung kepada dolar lagi melambung dan rupiah masih melemah.
Hidup kita tidak tergantung kepada keputusan seorang pemimpin dalam negeri ini. Hidup kita tergantung kepada keputusan Yesus Kristus yang berkata, barang siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat melanjutkan umurnya, barang sehasta saja. Marilah kita taruhkan iman kita kepada kesanggupannya. Mari kita taruhkan iman kita kepada kasihnya yang tinggi, dalam dan luas. Mari kita taruhkan iman kita kepada kesanggupan Tuhan untuk memelihara kita. Hidup dengan penyerahan dan beriman semacam ini membuat darah tinggi menjadi normal. Membuat garis-garis kesusahan di jidat menjadi hilang. Sehingga umur 70 kelihatan 17. Sampai orang berkata, amangku ini kok gak berubah-berubah ya. Jangan-jangan bukan manusia, jenis amuba kali. Haleluya. Rahasia Tuhan begitu dalam, tinggi dan luas. Apa yang terjadi di dalam Allah dan rencananya, Kristus menjadi saksinya. Kristus menjadi saksi bagi manusia. Semua manusia, Kristus tahu tentang mereka. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata begini. Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dengar saya baca ulang Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Haruskah seseorang bersaksi tentang pendeta Yakob Nahwai kepada Tuhan? Haruskah saya bersaksi tentang masing-masing kita yang ada di sini kepada Tuhan? Tidak perlu. Dia tahu persis tentang kita secara jitu. Dia lebih kenal pendeta Yakob Nahwai lebih dari pendeta Yakob Nahwai ini mengenal dirinya sendiri. Pengenalanku terbatas, tetapi pengenalan Tuhan tak terbatas. Pantaslah dia menyandang predikat nama yang ke-80, saksi bangsa-bangsa. Mana mungkin dia bisa bersaksi kalau dia tidak pernah tahu apa-apa. Orang yang bersaksi itu pasti tahu apa yang disaksikannya. Perihal Allah, perihal manusia. Karena itu haruskah aku mencari tahu untuk lapor Tuhan? Siapa yang bikin onar dalam negeri ini? Tidak perlu. Dia tahu siapa yang bikin onar dalam negeri ini. Dia tahu siapa provokator yang ada di Maluku. Dia tahu siapa provokator yang ada di Aceh. Dia tahu siapa provokator yang bikin onar yang ada di Papua dan bahagian-bahagian lainnya di negeri ini. Pengenalan Tuhan tentang manusia lebih jitu daripada kita. Haruskah aku melaporkan apa yang terjadi? Sepertinya dia buta, tidak ngerti apa-apa. Pengenalan Tuhan akan manusia. Dia tahu persis apa yang terjadi di Timur Tengah. Dia tahu persis apa yang terjadi di Semenanjung Korea. Dia tahu persis apa yang terjadi. Tidak seorang pun perlu memberi laporan tentang sesuatu kepadanya, karena dia tahu persis. Berbicara begini lalu saya ingat doa seorang encim tua. Waktu gereja kita masih kecil, anggota masih beberapa puluh. Kami terapkan doa pagi, doa siang, doa semalam suntuk, walaupun cuma seminggu sekali tiap Jumat. Dalam doa siang seorang jim tua datang berlutut di samping saya, langsung dia ngomong, Tuhan lu tahu masalah gua. Haleluya, amin. Bayangkan saking kagetnya saya buka mata. Jim, pikir saya dalam hati. Saya pikir siapa lagi kok doanya canggih amat. Tuhan lu tahu masalah gua. Haleluya, amin. Tuh bayangkan
1 bulan kemudian Sincim pegang tangan dengan saya di pintu, dibilang, Boksu, doa mak telah dijawab Tuhan. Saya pikir-pikir doa yang mana ya? Oh ya, baru saya ingat yang itu tadi. Yang mana? Ya itu yang bunyi, Tuhan elu tahu masalah gua. Haleluya, amin. Aduh. Saya bilang, ya mak, selamat mak. Coba bayangkan, Tuhan Yesus pantas menjadi saksi. Oleh karena dia lebih tahu tentang kita ya, dari siapapun mengenal kita. Haleluya. Jadi kalau kita ngomong suami mau pergi ke gereja nggak pergi-pergi, lapor bos di atas. Bos lebih tahu jalan bagaimana menarik suami ke gereja, ya kan? Haleluya. Untuk memanggil seseorang datang kepadanya. Kurang apa Tuhan? Apa dia kekurangan cara dan metode? Dia tidak kekurangan cara dan metode untuk tarik orang datang kepadanya. Daun menguning jatuh saja bisa bikin orang bertobat. Plak, perci di jidat. Dia pikir, daun saja bisa jatuh, apatah lagi umurku yang pendek ini. Aku mau cari Tuhan buru-buru. Tuh bayangkan, daun bisa bikin dia bertobat. Jadi tenang saja, kita punya Tuhan ini dahsyat. Dia pantas menyandang predikat saksi bagi bangsa-bangsa. Karena dia lebih tahu Allah dari siapapun. Dia bisa bersaksi tentang manusia lebih dahsyat dari siapapun. Bayangkan, waktu dia masuk di kota Yeriko, Sakeus di pohon ara. Karena dia pendek kan, dia lari lebih awal dulu. Dia bilang, Tuhan Yesus pasti lewat di sini nih. Aku mau naik dulu karena aku mau pengen lihat mukanya langsung. Orang ini katanya pernah menyembuhkan, katanya mentahirkan orang kusta. Aku pengen lihat, tapi badanku pendek ini bagaimana lihatnya ya? Aku naik di pohon aja. Sakeus pikir ini kan di pohon, Tuhan Yesus jalan kan nggak mungkin natap ke atas, lihat ke bawah terus kan. Sakeus pikir, begitu sampai di bawah pohon, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, stop dulu. Sakeus pikir Tuhan Yesus nggak bakalan tatap ke atas, Tuhan Yesus jalan lihat ke bawah terus. Haleluya. Lah bayangkan, siapa yang kasih tahu yang Sakeus ada di pohon? Tuhan Yesus sudah tahu Sakeus bakalan naik di pohon. Begitu Tuhan Yesus, Sakeus turun. Dia bisa tahu namaku juga. Lah siapa kasih tahu yang di pohon ara itu namanya Sakeus? Nggak ada yang kasih tahu. Alkitab tidak berkata begini, maka berbisiklah Petrus kepada Tuhan, yang di pohon itu namanya Sakeus. Nggak ada tuh ayatnya, nggak ketemu. Tapi heran, Tuhan bisa tahu dia ada di pohon, Tuhan tahu namanya, Tuhan tahu apa perbuatannya. Tuhan bilang, turun, malam ini aku mau numpang di rumahmu. Lah, Sakeus pikir, aku yang najis kotor begini, seperti kawan-kawan dari galaksi. Iya toh, ini artinya Om Yakob cuma ngomong apa adanya gitu. Haleluya. Aku yang najis begini, kok Tuhan mau tinggal di rumahku. Aduh, kok besar amat ya anugerahnya. Akhirnya Sakeus tanpa ngomong panjang lebar, orang gak bisa bilang, orang gak usah bisik-bisik ke Sakeus, bertobat buru-buru, ngaku aja ngaku. Enggak ada orang ngomong. Sakeus ngomong sendiri, Tuhan, kalau aku pernah nipu orang punya harta benda, aku pulangkan Tuhan sekian kali lipat. Tuh bayangkan, gak usah orang bilang bertobat, ngaku, didorong-dorong malah kagak jadi. Haleluya. Saudara sekalian, dasar Tuhan kita luar biasa. Haleluya, betul-betul. Jadi pokoknya Tuhan tahu tentang manusia. Tuhan juga tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Wahyu pasal 1 ayat 5 bilang begini. Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Tuh, saksi yang setia, dikaitkan saksi di situ. Sekali lagi saya baca Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Kata raja pada zaman dulu itu seorang yang pegang peranan penting dalam kekuasaan. Udah gak ada lagi dah yang melebihi dia. Tapi dikatakan bahwa ada satu orang yang berkuasa atas mereka. Orang itu Yesus Kristus, yang menyandang predikat saksi yang setia. Jadi kalau raja-raja ada dalam kekuasaan Tuhan, kenapa kita mesti takut menghadapi segala tantangan kehidupan ini?
Sejauh kita berjalan untuk Dia dan kehormatan kemuliaan namanya, kita mau takut apa? Raja-raja saja kekuasaannya ada di tangan Tuhan, apalagi cuman ketua RT. Apa cuman lurah? Apalagi cuman kaki tangan yang bernama hulu balang. Raja saja yang pegang kuasa saja, Tuhan Yesus Kristus berkuasa di atas mereka. Firman Tuhan berkata hati raja-raja berada dalam tangan Allah, dan Allah bisa membuat mereka, hati mereka bisa dipengaruhi seperti batang air yang dialirkan. Sukar apa bagi Tuhan? Asal kita percaya kepada kesanggupannya. Kita nggak jalan dengan ragu-ragu, dengan was-was hati, tapi kita jalan dengan keyakinan bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan beserta kita. Kalau hati raja-raja dalam tangan Dia, sukar apa untuk Dia komandokan sesuatu? Sukar apa? Menjadi kesukaran ialah kita tidak pernah membina hubungan dengan Dia. Dalam buku yang saya beli di Singapura menemani saya dalam perjalanan panjang itu, pengarangnya adalah seorang yang bernama Chin Chin Hu. Seorang yang lahir di Tiongkok, di dalam satu desa di daratan Tiongkok. Umur 3 tahun keluarganya pindah ke Taiwan. Tinggal di Taiwan, talentanya begitu spektakuler sehingga di SMP saja dia sudah bisa kerja sebagai pemain drama dan penyanyi. Gajinya lebih besar dari guru yang mengajar dia. Tamat SMA, dia pindah sekeluarga ke Amerika, dan di Amerika karirnya begitu menanjak sampai dia mendapatkan predikat The Woman of the Year. Dan di Amerika jika seseorang disebut the Woman of the Year atau the Man of the Year, itu pasti orang yang karyanya spektakuler. Dia mengarang buku dengan judul Sedikit Bekerja Tetapi Banyak Hasil. Saya lalu pikir bahwa luar biasa. Ini ide Alkitab yang dia kemukakan di dalam bukunya. Karena ide Alkitab itu terambil dari Mazmur 107 ayat 2 yang berkata, percuma kau bangun pagi-pagi dan bekerja sampai larut malam dan makan rejeki dengan susah payah, sedangkan Allah memberikan rejeki kepada yang dicintainya sementara dia tidur. Berarti sementara dia tidur berarti sedikit bekerja tapi hasilnya banyak. Lalu bab pertama dari buku itu dia bercerita tentang sebuah cerita. Dia katakan bahwa di sebuah desa dilanda musim kemarau yang panjang selama 5 tahun. 5 tahun musim kemarau ini hujan setetes pun tidak ada yang jatuh. Dan karena musim kemarau yang panjang ini banyak kematian, baik binatang, tanam-tanaman termasuk manusia. Semua orang yang bernama pawang hujan di desa itu dikerahkan, tetapi hasilnya nihil alias nol. Maka didatangkan seorang pawang hujan dari luar desa. Lalu si pawang hujan dari luar desa mereka ini datang dalam desa itu. Dia pelajari beberapa saat desa itu, lalu dia bikin tenda. Setelah tenda dia buat selesai, dia menghilang dalam tenda itu selama 4 hari. Hari kelima dia keluar dari tenda, hujan pun turun. Orang sekampung bertanya, hei kau bikin apa dalam tenda? Sampai hujan begitu turun waktu kau keluar dari tendamu. Dia berkata, aku tidak bikin apa-apa. Masa tidak bikin apa-apa? Masa kau tidak bikin apa-apa hujan turun? Sedang kita telah mendatangkan hujan berkali-kali tapi tidak pernah turun hujan. Dia tertawa sinis dan berkata, waktu aku datang dalam desamu dan aku pelajari suasana kampungmu ini, aku temukan satu rahasia. Bahwa hubunganmu dengan dia pembuat hujan kurang beres. Karena itu selama 4 hari dalam tenda aku berusaha mewakili kalian. Membereskan hubunganku dengan Tuhan Allah pembuat hujan itu. Dan aku anggap telah pas, maka aku keluar dan hujan pun turunlah. Jadi sebenarnya dari kisah ini sedikit bekerja banyak hasil. Membuktikan bahwa pekerjaan itu memang milik Allah. Asal kita percaya Allah bisa bekerja. Suruh Allah yang bekerja jauh lebih canggih dari kita yang bekerja. Suruh Allah yang berbuat jauh lebih canggih dari kita yang berbuat. Kalau kita yang bekerja terbatas tenaga, terbatas fasilitas. Tapi kalau Allah yang bekerja tak terbatas tenaga, tak terbatas fasilitas. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah karena itu betapa ente
enteng hidup ini kalau suruh Allah yang bertindak, suruh Allah yang bekerja, tinggal kita nongkrong dan percaya sembari menyanyi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jemaat kekasih, saya baca itu buku, saya tersentak dan saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk rumusan hidup yang sederhana ini. Rumusan hidup yang sederhana ialah relakan Allah bertindak. Biarkan Allah berperang ganti kita. Kalau Allah yang berperang enteng sekali. Hidup ini ringan dan enteng. Kalau biarkan Kristus yang menjadi saksi. Yang tahu segala hal tentang Allah, tentang manusia. Dan apapun yang ada dalam alam semesta ini. Untuk bertindak ganti kita. Kita akan lihat mujizat lepas mujizat. Pertolongan yang satu lepas kepada pertolongan yang lain. Sehingga bukan saja dia menjadi saksi, tapi kita pun menjadi saksi untuk kebesaran kemuliaan namanya. Hal yang kedua, Yesus Kristus saksi yang benar. Karena ia tidak tergoda oleh apapun dan oleh siapapun. Dia bukan saja saksi oleh karena pengenalannya yang begitu sempurna. Tentang Allah, tentang manusia dan tentang apapun yang sedang terjadi. Tapi layak dia menyandang predikat saksi bagi bangsa-bangsa. Oleh karena kesaksiannya itu tidak digoda oleh apapun dan oleh siapapun. Ada istilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Entah unsur keuangan, unsur otoritas, unsur juga karena sama-sama sekampung, sama-sama satu darah daging, adik ipar, keponakan, lae, eda, tulang, amang boru, amang naburju. Ada ikatan keluarga karena dia enso, icong, kung, sukung, sukme, sepak dan taipak. Allah tidak mengenal yang begitu. Siapa bisa mempengaruhi Yesus untuk memberikan satu kesaksian yang palsu? Satu waktu orang-orang berkata, Tuhan Yesus, ibumu ada di luar menunggu. Dia bilang, hah? Siapa ibuku dan bapakku? Ibuku dan bapakku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu ibuku dan bapakku, saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Berarti dia tidak bisa dipengaruhi oleh karena ikatan darah daging. Setan datang menggoda dia. Saudara tahu kan setan menggoda Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Godaannya godaan maut punya urusan. Jika kau anak Allah, roba batu jadi roti. Bayangkan. Spektakuler kan? Katanya kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari langit. Allah akan mengirim malaikat menatang kakimu. Pakai firman lagi setan menggoda. Bayangkan. Setan goda pakai firman. Kalau dia goda cuma pakai kalimat manusia, Tuhan Yesus tidak gubris. Ini pakai firman. Bayangkan. Saudara sekalian, setan bisa goda Tuhan Yesus. Dia tidak tergoda oleh apapun dan oleh siapapun. Petrus satu waktu larang dia. Waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem. Petrus bilang, guru, ke Yerusalem? Wah, orang di Yerusalem mau bunuh guru. Nanti guru dilempar babak belur, kan kita kasihan lihatnya. Tuhan Yesus nggak bilang begini, wah terima kasih Pit. Wah memang dahsyat kau. Bisa memperhatikan guru. Itu baru namanya murid yang jempolan. Apa begitu? Tuhan Yesus bilang begini, iblis undur ke belakang. Bayangkan. Nggak dibilang lagi iblis dalam Petrus. Iblis langsung. Bayangkan, senang gak saudara bilang iblis? Coba. Bini ngomong gak pas di hati, dasar iblis. Dailah itu bisa dia tidur 1 minggu di luar ranjang. Dia gak mau tidur sama kita. Dia bilang lo panggil gua iblis. Ya gua kagak mau ah. Lo tidur aja sendiri situ. Atau kalau tidur 1 ranjang, dia menghadap ke tembok kanan, kita menghadap ke tembok kiri. Dan bantal guling di tengah-tengah, setan masuk di situ. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, iblis undur ke belakang. Tidak ada siapapun yang bisa menggodanya. Dia berjalan seturut dengan apa yang ia kehendaki. Haleluya. Jadi kesaksian orang begitu pasti benar. Ya kan?
Kalau kesaksian yang orang mata duitan, orang bilang, wah jangan-jangan palsu kali ini duit punya urusan nih, kan macam begitu kan. Nah kalau Tuhan Yesus urusan apa? Dia nggak butuh duit, langit dan bumi punya dia butuh apa? Haleluya. Duitnya aja dia simpan di mulut ikan. Begitu mau bayar pajak dia bilang sama Petrus, pancing ikan pertama, buka mulutnya ada duit. Bayar pajakmu, pajakku, dan pajak kawan-kawan kita. Elah. Keren kan? Tuhan Yesus gak butuh apa-apa. Haleluya. Jadi orang macam begini kesaksiannya pasti benar. Gak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Layaklah dia menyandang predikat saksi bangsa-bangsa. Yang ketiga nih, mau buru-buru nih soalnya udah lama nih khotbah saya ini. Yang ketiga, layak dia menyandang predikat saksi yang benar, oleh karena tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan Bapa dan kebaikan manusia. Kalau orang yang sasarannya jelas, Anda mau bikin apa juga pasti dia ngomong betul. Karena cuma sasarannya satu, untuk Bapa yang mengutus dia dan untuk kebaikan kita. Jadi demi kebaikan kita lah dia saksikan tentang Allah, tentang kita, tentang rencana kasih Tuhan, tentang semua. Rencananya jelas. Nah kalau orang yang rencana hidupnya tidak jelas, dari mana datangnya dan kemana perginya, kong kali kong sama orang gini banyak urusannya. Saudara, dia bisa kong kali kong sama kita, nipu-nipu dikit, tapi kalau orang yang jelas sasarannya, udah dah pokoknya yang sasaranku cuma itu, untuk Allah dan untuk manusia dan kebaikannya. Karena itu layaklah kita mempercayai apa yang Yesus katakan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia perbuat, taruh bulat-bulat dalam hati tanpa mempertanyakannya. Yang terakhir, lalu kita mau pulang karena kata pulang enak kita dengar. Yesus Kristus saksi yang benar, oleh karena ia meteraikan kesaksiannya lewat kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kesaksiannya dicap pakai meterai. Meterainya keren, namanya kematian dan kebangkitan. Bisa saudara ambil meterai sedahsyat ini? Sesuatu dianggap sah kalau ada meterai. Anda mau bawa ke pengadilan dalam negeri, luar negeri, pasti diterima. Jika ada plat segel. Sah, meterainya ada. Tapi coba kau ambil kertas bolong, kertas kosong saja lah kau teken. Mau 1000 kali tekenan, tidak dipercayai. Tidak ada pengesahannya. Anda bawa ke notaris, disahkan. Anda bawa meterai 2.000, 6.000, Anda teken, disahkan oleh notaris lagi. Waduh, apalagi ditambah lagi dengan pengadilan negeri Jakarta Utara. Ditambah lagi dengan pengadilan tinggi. Ditambah lagi dengan Mahkamah Agung. Aduh. Beres sudah. Kristus punya meterai untuk mensahkan kesaksiannya. Apa itu meterainya? Kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Ngomong ini saja setan lepas genggamannya. Siapa pun berkata memang layak dia menyandang predikat saksi bagi bangsa-bangsa. Mulialah